terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam 6, yakni Bapak Nurul Yakin, SPD IMPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Lutfiah Aulia Nurul Akmal dari kelas 22B1A. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan ceramah sebagai bagian dari ujian akhir semester, yakni berjudul Muda Berguna, Tua Bahagia. Masa muda, masa di mana penuh dengan kekuatan, penuh dengan potensi dan peluang untuk membangun fondasi di masa depan. Namun seringkali masa muda kita dipenuhi dengan godaan, rintangan, dan tantangan. Kalau sudah membicarakan masa muda dan kesuksesannya, pastilah baginda Rasul adalah teladan yang sukses manfaatkan masa mudanya. Memiliki etos kerja yang tinggi, mengabdi kepada masyarakat sehingga tercatat sebagai manusia yang sukses dalam sejarah manusia. Selain itu, ada Imam Asy-Syafi'i yang sejak usia 9 tahun sudah menjadi hafiz Quran, dan Bapak Ibnu Sina yang dimana di usia mudanya sudah menjadi Bapak Kedokteran Dunia dan lainnya. Maka dari itu Rasul berpesan dalam penggalan hadis riwayat Muslim, manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Teman-teman semua, bagaimana sih cara kita memanfaatkan masa muda dengan baik? Yang pertama, tentunya memperkuat keimanan kita. Kadang memang masa muda itu enaknya leha-leha, nggak mau dikekang. Maka dari itu kita harus ada rem, harus ada batasan. Yakni apa? Iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahum fityatun amanu wa zidnahum huda. Dalam ayat ini Allah memuji seluruh pemuda Ashabul Kahfi karena mereka memiliki keimanan yang tinggi serta berpegang teguh pada petunjuk Allah. Yang kedua, giat belajar. Sangat rugi jika masa muda kita tidak dipenuhi dengan menuntut ilmu. Pikiran semakin tidak karuan, krisis ekonomi, pencurian, dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zumar penggalan ayat 9, yang dimana ayat ini Allah menegaskan dengan tegas perbedaan orang yang berilmu dan tidak berilmu. Ada peribahasa juga mengatakan jika kita belajar sejak waktu kecil, ibaratkan kita mengukir di atas batu. Dan jika kita belajar saat sudah tua atau dewasa, ibaratkan melukis di atas air. Makanya mumpung masih muda, sama-sama kita menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena dalam tafsir Al-Baidawi Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat dengan pertolongan di dunia, di surga maupun di akhirat. Jangan lupa kalau kita sudah punya ilmu, kita amalkan ke orang-orang. Yang ketiga, mengatur waktu sebaik-baiknya. Ada dua kenikmatan yang seringkali dilupakan oleh kebanyakan manusia, yakni apa? Kesehatan dan waktu luang. Mumpung kita masih muda, manfaatkan sebaik-baiknya dengan cara apa? Investasi kesehatan. Investasi itu nggak melulu soal harta kok, tapi juga kesehatan. Dengan cara apa? Makanan sehat, olahraga yang teratur, dan istirahat yang cukup. Kemudian menentukan prioritas dalam hidup. Fokus pada target. Kalau kamu ingin menjadi pengusaha, fokus dalam usaha, proses dalam pencapaian tersebut. Dalam sabda Rasul, bersungguh-sungguhlah dalam mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Minta pertolongan pada Allah dan jangan sekali-kali kamu merasa lemah. Hadis riwayat Muslim. Kemudian menebarkan kasih sayang dan manfaat sebanyak-banyaknya. Dalam sabda Rasul, sayangilah yang di bumi, maka niscaya yang di langit akan menyayangimu. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian melihara hubungan baik dengan keluarga, saudara, dan teman. Di masyarakat kita bisa mengabdi, berkontribusi dengan komunitas sosial yang menebar manfaat banyak orang. Dalam sabda Rasul, sebaik-baik manusia adalah yang menebar manfaat kepada orang lain. Hadis riwayat At-Tabrani. Maka teman-teman semua, dalam syarah kitab Tanbihul Ghafilin karya Syekh Samarqandi, bergunakan masa muda sebaik-baiknya. Apa yang dikerjakan di masa muda belum tentu bisa dikerjakan di masa tua. Dan kesuksesan, kebahagiaan di masa tua adalah hasil dari proses yang kita cari di masa muda. Dengan begitu, kita bisa muda berguna
tua bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.